Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariyanti Rizky Adinda, NPM 20 14 15 10 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Identifikasi Teori-teori evolusi pada mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Padang. Yang pertama, latar belakang. Evolusi merupakan teori yang menyatakan perubahan pada komposisi genetik makhluk hidup yang diakibatkan oleh seleksi alam dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat ini, evolusi mengalami berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan. Mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mengalami mikonsepsi memiliki konsep yang tidak sesuai dengan konsep para ilmuwan. Miskonsepsi tahan terhadap perubahan sehingga sangat sulit untuk diubah. Materi evolusi merupakan pembelajaran yang menarik namun bersifat abstrak dan sulit dipahami. Rata-rata mahasiswa yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka belum yakin terhadap kesesuaian konsep yang mereka miliki dengan konsep yang disampaikan oleh para ahli. Sebagian mahasiswa program studi pendidikan biologi UNP mengalami mikonsepsi pada beberapa konsep evolusi. Namun, konsep yang evolusi apa saja yang mengalami miskonsepsi dan seberapa miskonsepsi pada konsep-konsep evolusi tersebut sebelum dianalisis secara pasti. Konsep-konsep evolusi mahasiswa baru pendidikan biologi di UNP tahun masuk 2014 yang mengalami miskonsepsi tertinggi terjadi pada pandangan para ahli terhadap evolusi. Namun, belum diketahui apakah setelah mempelajari evolusi di perguruan tinggi mahasiswa tersebut masih mengalami miskonsepsi atau tidak. Demi terwujudnya visi tersebut, program studi pendidikan biologi harus mengupayakan agar mahasiswanya mampu memiliki pemahaman konsep yang benar. Yang kedua, metode. Penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan biologi ONP pada 2 Maret 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan miskonsepsi tentang materi-materi dasar-dasar evolusi pada mahasiswa program studi pendidikan biologi yang telah mengikuti perkuliahan evolusi di Universitas Negeri Padang. Variabel penelitian ini adalah miskonsepsi mahasiswa program studi pendidikan biologi di UNP terhadap konsep-konsep materi evolusi setengah semester pertama setelah mengikuti perkuliahan evolusi. Data penelitian yang diperoleh berupa data primer dalam bentuk tes multiple choice yang disertai dengan kriteria CRI sebanyak 30 butir soal tentang materi evolusi yang diambil secara langsung di lapangan. Data berupa skor jawaban yang dikonversi menjadi nilai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan biologi FMIPA UNP tahun masuk 2014 yang telah mengikuti mata kuliah evolusi pada semester genap 2016 atau 2017 sebanyak 93 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik saturasi sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui miskonsepsi mahasiswa terhadap konsep pada materi evolusi adalah dengan memberikan 30 soal tes pilihan ganda yang telah dilengkapi dengan skala CRA. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada jawaban mahasiswa dari tes pilihan ganda yang telah diberikan dan telah disesuaikan dengan hasil wawancara yang didapatkan.
Yang tiga, hasil dan pembahasan. A. Hasil. Hasil penelitian ini berupa persentase tiga kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, mahasiswa yang memahami konsep, dan mahasiswa yang tidak memahami konsep. Pada tes pemahaman konsep yang diberikan, distribusi kelompok mahasiswa tersebut ditampilkan pada tabel pertama. Bisa dilihat, ini tabel pertama presentasi mahasiswa yang mengalami miskonsepsi, mahasiswa yang memahami konsep, dan mahasiswa yang tidak memahami konsep. Kita bisa melihat di PPT sendiri. Lanjut. Bisa dilihat. Lanjut, lanjut, lanjut. B. Pembahasan. Miskonsepsi yaitu tafsiran yang kurang tepat terhadap suatu konsep. Mahasiswa dikatakan mengalami miskonsepsi apabila memberikan indeks keyakinan 3 pada jawaban yang salah. Miskonsepsi yang terjadi dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya. Sejalan itu, bahwa miskonsepsi menghambat asimilasi pengetahuan baru pada peserta didik sehingga sulit menghubungkan konsep dengan konsep lainnya. Mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Padang mengalami miskonsepsi pada semua materi pokok evolusi setelah mengikuti perkuliahan evolusi. Hal ini sesuai dengan bahwa konsep evolusi merupakan salah satu konsep-konsep biologi yang rentan mengalami miskonsepsi. Mahasiswa yang mengalami miskonsepsi yang sama pada suatu butir soal tidak selalu mengalami miskonsepsi yang sama pada butir soal lainnya. Contohnya mahasiswa nomor urut 13 sama-sama mengalami miskonsepsi dengan mahasiswa nomor urut 62 pada butir soal nomor satu. Pada butir soal yang 5 merupakan materi pokok asal-usul kehidupan mahasiswa nomor 3 paham, sedangkan mahasiswa nomor urut 62 mengalami miskonsepsi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suparno yang menyatakan bahwa peserta didik dalam satu kelas dapat mengalami miskonsepsi yang berlainan. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat miskonsepsi yang dialami mahasiswa lebih tinggi daripada tingkat persentase mahasiswa yang paham dan lebih rendah dibandingkan dengan persentase mahasiswa yang tidak paham. Persentase mahasiswa yang mengalami miskonsepsi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang paham dan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak paham. Tingkat miskonsepsi yang terjadi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak paham dan lebih rendah dibandingkan mahasiswa yang paham. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa, maka semakin rendah ketidakpahaman mahasiswa dan sebaliknya. Berdasarkan tabel 1, miskonsepsi tertinggi terjadi pada butir soal nomor 28, yaitu konsep struktur homolog. Hal ini mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang berbeda dengan pendapat para ahli. Terdapat persentase miskonsepsi yang tinggi menandakan bahwa adanya kesalahan konsepsi dalam struktur kognitif mahasiswa pada konsep struktur homolog. Mahasiswa meyakini bahwa struktur homolog merupakan organ yang berasal dari struktur yang sama memiliki fungsi yang berbeda. Struktur homolog merupakan struktur yang mencerminkan berbagai
variasi pada sebuah tema struktural yang dimiliki nenek moyang mereka. Miskonsepsi terendah terjadi pada konsep mutasi. Mutasi merupakan perubahan pada urutan DNA sel genom yang merupakan materi genetik. Mikrokonsepsi yang terjadi disebabkan oleh miskonsepsi mahasiswa secara pribadi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa setiap manusia menginterpretasikan penglihatannya dengan cara yang berbeda-beda, sehingga konsepsi yang terbentuk berbeda bagi pribadi masing-masing orang. Miskonsepsi mahasiswa bisa berasal dari mahasiswa sendiri, yaitu akibat salah menginterpretasi gejala atau peristiwa hadapi dalam hidupnya. Wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa mengalami miskonsepsi efektif untuk mengetahui bahwa mahasiswa benar-benar mengalami miskonsepsi atau tidak. Dari wawancara peneliti dilakukan, jawaban mahasiswa mengalami miskonsepsi pada saat tes pemahaman konsep sesuai dengan jawaban pada saat wawancara. Lanjut. Hal ini menandakan bahwa mikrosemsi yang terjadi telah melekat kuat pada diri mahasiswa dan data penelitian yang didapat pada saat tes pemahaman konsep benar-benar sesuai dengan yang terjadi pada mahasiswa. Miskonsepsi yang terjadi telah melekat kuat pada diri mahasiswa, sehingga berpotensi untuk diteruskan kepada peserta didiknya kelak. Sesuai bahwa pemahaman mahasiswa calon guru yang salah berpotensi menimbulkan miskonsepsi sehingga kesalahan akan terus diwariskan. Apabila miskonsepsi telah diteruskan kepada peserta didik, maka miskonsepsi tersebut akan mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Miskonsepsi menghambat asimilasi pengetahuan baru pada peserta didik. Miskonsepsi menyebabkan peserta didik sulit untuk menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya. Mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Padang harus memiliki pemahaman yang baik terhadap suatu konsep. Hal ini karena guru merupakan kunci dari suksesnya pembelajaran. Ketidakmampuan dan ketidakberhasilan guru dalam menunjukkan hubungan konsep satu dengan konsep lainnya akan menyebabkan peserta didik mengalami miskonsepsi. Oleh karena itu, calon guru harus memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik, sesuai dengan pernyataan Lutfi, yang menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional di mana seorang guru harus bisa menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Padang mengalami miskonsepsi pada semua materi pokok mata kuliah evolusi setelah mengetahui perkuliahan evolusi yang diujikan pada tes pemahaman konsep dengan persentase yang berbeda-beda. Konsep-konsep yang mengalami miskonsepsi pada materi tersebut terdapat dalam materi pokok, pengertian dan ruang lingkup evolusi sebesar 39,59%, yang kedua asal-usul kehidupan sebesar 25,45%, yang ketiga sejarah perkembangan teori evolusi sebesar 20,43%, yang keempat, teori evolusi Darwin sebesar 15,86%, yang kelima, evolusi genetika dan lingkungan 23,5%, dan yang keenam, petunjuk atau bukti evolusi 34,14%. Sekian apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.